Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kurama, para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Omar bin Segaf As-Segaf, dan semua para habaib, Habib Ali bin Yahya, semua yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidah pondok pesantren As-Sofa yang dimuliakan oleh Allah, hadirin, hadirat yang hadir di majlis al-ibadat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah. Mugi-mugi sami-sami diparingi sehat wal afiat. Mugi-mugi panjang umur, qabul hajat. Mudah-mudahan di penghujung bulan Safar Allah kembalikan kita ke Safar yang akan datang, sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam, dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah atas nikmatnya majlis di malam yang mulia ini. Majlis yang insyaallah menjadi hujatan lana la hujatan alaina. Majlis yang kelak bisa menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah, bukan yang menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Majlis yang sudah kita tahu sanad keilmuan beliau-beliau nyambung dengan Kanjeng Nabi. Majlis ketika masuk kita sudah merasakan sakinah, mawaddah, warahmah, sakinah wal waqar, ketenangan batin, semuanya dirasakan di sini. Majlis gak banyak-banyakan hadirin. Majlis keasik-asikan. Majlis itu kapanpun kita bisa nyambung kepada Allah, itu majlis yang qabul. Majlis banyakan konser sih aneh nggih. Majlis asik-asikan tetap asikan dangdut hadirin. Tapi di mana majlis itu bisa menyambungkan yang hadir, menjadikan rindu kepada Kanjeng Nabi, ngelingaken ten Gusti Allah, itu majlis yang bisa menjadikan itu hujatan lana la hujatan alaina. Kesuksesan dakwah itu bukan karena banyaknya yang hadir. Nabi Ilyas alaihissalam itu diutus kepada kaum yang jumlahnya 100.000 orang dan semuanya beriman. Nabi Nuh alaihissalam umatnya itu kena hitung jari. Ya, ketika didakwai liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika didakwai telingan ini kok ditutup, bahkan sombong. Yang hadir yang beriman kepada beliau sedikit. Tapi saya tanya, yang Rasul ulul azmi Nabi Ilyas napa Nabi Nuh? Nabi Nuh. Bukan gara-gara banyaknya yang hadir terus sukses dakwah mboten. Dakwah bukan gara-gara enak-enakan ceramah. Ceramahnya enak terus keterima, sing gak enak gak keterima. Kak, Nabi Musa dengan Nabi Harun fasihan mana? Nabi Harun huwa afsahu minni lisanan. Kata Nabi Musa, ya Allah, saudara saya itu lebih fasih daripada saya. Tolong juga dijadikan menjadi nabi. Tapi yang menjadi Rasul ulul azmi Musa napa Harun? Nabi Musa. Jadi bukan tolak ukur itu sebagaimana yang dikatakan orang-orang tentang kesuksesan dakwah, tapi bagaimana kita bisa menyambungkan orang yang hadir untuk bisa lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah, paringi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Hadirin
hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu catatan ulama yang saya pernah nulis itu tentang masalah waktu. Beliau mengatakan al-waktu thalathatun. Waktu itu ada 3. Pertama, waktun laka, waktu yang bermanfaat untuk kita. Kapan? Waktu yang kita gunakan untuk kebaikan. Kata sakniki jenengan taklim. Berapa jam sih taklim? 5 jam? Gak betah sampean, Pak. Nggih. Sak jam wis obasi lo. Kita ini paling taklim 7:30, 8:30, 9, 9:30, mentok jam 10. Itu pun taklimnya paling setengah jam. Lah waktu ini yang kelak akan membahagiakan kita, waktu yang dihitung sama Allah menjadi thalibul ilmi, waktu yang kita bersolawat, waktu kita zikir. Yang mana dalam riwayat tidak ada penduduk sorga merasa nyesel kecuali ketika ingat di dunia berlalu waktu dia tidak berzikir kepada Allah. Ya waktu-waktu ini nih yang dikatakan waktu zikir. Makanya waktu kebaikan ini waktu yang akan kita terima pahalanya di hadapan Allah. Yang kedua, ada waktun alaika. Waktu yang akan menyeret kita ke dalam siksaan. Kapan? Ya waktunya maksiat. Waktu kita maksiat kepada Allah itu kan juga butuh proses hadirin. Dia zaman kula kali panjenengan zaman jahiliah dulu belum kita kembali ke majelis semacam ini, itu mudah-mudahan barokah duduk di majelis yang mulia semacam ini, yang dulu-dulu itu dihapus. Amin Allahumma. Yang ketiga adalah waktun la laka wala alaika. Waktu yang tidak bisa manfaat, tidak juga merugikan. Apa itu? Waktu yang kita gunakan untuk sesuatu yang lalai. Arek nom-nom biasanya PS-an, Mobile Legend, bapak-bapak tiktokan, delok tok scroll, nggih. Ya ana sing bening-bening yo di skip yo eman, tapi yo mubadzir nggih. Lah gitu-gitu selama bukan maksiat, itu nanti di hari kiamat hadirin tidak manfaat buat kita, juga tidak mudarat. Yang kita tahu la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak tergelincir kaki kecuali ditanya 4. Yang pertama apa? An umrin fima afnah, umurnya dihabiskan kemana? Umur niki lah waktu toh. Nggih, modal kita kan waktu umur toh hadirin. Nggih. Makanya saya heran orang itu ulang tahun itu katanya bertambah umur. Dari mana bisa nambah umur? Ayo. Orang kalau ulang tahun dirayakan itu kira-kira nambah nopo ngurang umur ini kok? Kok bilang bertambah umurnya? Tak nambah malahan. Kehilangan nopo dapat tambahan umur? Kehilangan. Nah, di mana-mana orang kehilangan itu sedih, itu orang normal. Orang kalau dapat itu baru seneng. Lah aku heran orang ulang tahun dirayakan dengan sesuatu yang naudzubillah lalai seperti itu. Yang hakikatnya itu umur bahkan berkurang, hilang bukan nambah. Heran ada orang kehilangan seneng. Gak waras hadirin. Nggih, saya ngelihat ada anak muda senyum-senyum. Apa Mas? Oleh transferan 100.000. Waras nggih? Dapat hadiah, dapat rezeki. Ada anak muda ngecucu. Lah apa Mas? Nang masjid sandalku hilang. Waras. Lah nggih. Tapi kalau sampean lihat anak muda cengangas, cengengis, mesem tanya, "Lah apa Mas?" Sepeda hilang. Gak waras ya hadirin. Lah orang ngerayakan ulang tahun lu seneng ya apa kehilangan kok seneng? Gak waras. Makanya ulang tahun itu boleh dirayakan dengan hal-hal yang sifatnya nanti waktu itu manfaat kepada kita. Rayakan dengan tasyakuran. Saniki mboten anak-anak muda itu. Nggih, lek traktiran monggo, tapi kan dilempari telur bosok, sirami pecaren terus seneng. Lucu, apa nih sing lucu nih hadirin. Lah ini waktu yang 3 ini adalah waktu yang tidak manfaat dan tidak menjadikan mudarat, dan naudzubillah takutnya nanti jika kita tidak niatkan akan menarik kita ke dalam waktu-waktu yang merugikan. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi barokah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit mau menyampaikan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, "Thalathatun yad'ullaha fala yustajabu lahum." 3 golongan
yang doa kepada Allah doanya tidak diijabahi. Sedangkan kita tahu Allah berjanji ud'uni astajib lakum, minta akan aku ijabahi, apapun permintaanmu akan aku ijabahi. Kalau memang aku lihat kamu diijabahi lebih baik di dunia, aku ijabahi. Kalau tidak akan aku ijabahi kelak nanti di akhirat. Tapi 3 golongan ini bagaimanapun dia keadaannya tidak akan diijabahi. Siapa yang pertama? Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Laki-laki yang punya pasangan tidak soleha, akhlaki buruk, bahkan nusyuz, durhaka, cuman nyun sewu gak sampai dipegat. Pokoknya ganyang bojone iki. Lek ayu, wayu hadirin. Tapi megel ati, didol gak payu. Terus gimana? Yang gini-gini coba pertimbangkan. Kalau itu mengganggu agama kita, ya cobalah dipertimbangkan. Misalkan bisa didengge, alhamdulillah. Lek mboten kan coba apa manfaatnya? Hadirin, bukan cuman seperti kita yang dicoba untuk punya pasangan yang tidak soleha. Nabi Allah Soleh alaihi salam itu istrinya tidak soleha, hadirin. Banyak para nabi. Nabi Nuh anaknya tidak soleh. Makanya sebaik apapun istri kita, mintakan kepada Allah yang bisa merubah wataknya. Jangan sesumbar. Lek bojoku gak bakalan apa? Bojone Nabi itu loh Pak. Nggih, sampai dikatakan innahu laisa min ahlik, itu duduk keluargamu wahai Nuh. Iya. Nabi Allah Soleh istrinya itu sampai mengatakan innahum unasun yatatahharun, solehku sok suci. Sampai seperti itu. Itu nabi, kita bukan nabi. Kalaupun pasangan kita mungkin bukan yang soleha, mintakan kepada Allah, doakan perubahannya, mudah-mudahan menjadi istri yang soleha. Amin Allahumma amin. Lah istri yang soleha itu istri ketika disuruh-suruh atau diperintah oleh suaminya taat. Ketika diperintah taat, menjaga kehormatannya, sholat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan. Dikatakan silakan masuk surga dari pintu manapun kamu inginkan. Yang 2 terakhir gampang, yang 2 terakhir sulit. Yang 2 awal sulit. Lek urusan sholat 5 waktu sama puasa, siapa yang tidak bisa? Lu sergap mereka daripada kita. Kita kan duhur kalau tidak setengah 3 gak sholat, hadirin. Masjid nanti lek Jumatan. Mereka ini duhur sholat. Tapi 2 yang awal ini untuk urusan taat sama suami atau yang satunya menjaga kehormatan itu sulit dilakukan. Makanya suami-suami ini, para bapak, jangan berhenti untuk menasehati. Nasihati dengan cara apapun. Paling enak nasihat itu ada DP-nya. Ajak nang toko emas, toko no kalung, terus satu kandanono. Yakin aku mantuk-mantuk, nggih ngono. Karena begitu sudah. Jadi kalaupun kita ada seperti itu, kata Rasulullah, kalian doa ditolak doanya oleh Allah karena ada orang di situ di keluarga sampean yang naudzubillah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa doanya yang tidak diijabahi? Wa rajulun kana alaihi malun ala rajulin falam yashhad alaihi, orang yang punya hutang cuma enggak ditulis. Pakai urusan utang, pinjol kah itu, apalagi, pokoknya utang-utang tulis faida tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau ada utang piutang sampai tempo tertentu tulisan. Karena kadang yang namanya utang yang kita tidak tulis dan kita merasa sudah ikhlas orangnya, naudzubillah, itu yang akan menjadi kita nyandet sampai kepada Allah, hadirin. Yufaru lisyahidu kullu dzambin illa dain. Orang mati syahid itu loh Pak, diampuni kecuali kalau punya hutang. Syahid loh itu, darahnya nggak boleh dicuci dengan air biar nanti bersaksi kalau dia itu memperjuangkan kalimat tauhid. Diampuni sih. Punya hutang enggak? Kalau nggak punya hutang diampuni. Kalau enggak entenono sih. Rasulullah mau nyolati jenazah, tiba-tiba dibilangi sama malaikat Jibril punya tanggungan utang, wahai Kanjeng Nabi. Mundur Kanjeng Nabi.
Sampai ditulis di syarahnya, kenapa kok Nabi mundur, Nabi rahmatan lil alamin kok? Katanya, karena saya kalau nyolati, saya belani orang yang dolim, sakno sing didolimi, kasihan yang diutangi ini kalau, makanya saya mundur. Dan makanya ayo utang itu tulis. Aku yakin yang hadir gak tahu utangan, gak tahu di sahur mungkin. Kita ini punya hutang, bapak-bapak ini punya usaha utang hadirin. Tak doakan yang punya utang dan lunas. Lek lunas utang mana lah, kan rumusnya begitu muter di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti untuk manage, untuk mengatur keuangan kalian. Silahkan kalian atur. Tapi ingat dengan transaksi yang baik, jangan pakai riba. Jangan yang sifatnya instan. Pokoknya ada kerjaan instan perlu dicurigai. Mas, cuman naruh saham 200.000, insya Allah dapatnya 2 miliar. Goro itu. Kalau ndak nyolong ya punya tuyul biasanya. Gak masuk akal. Gak mungkin punya seperti itu. Orang 200 paling faedahnya 400. Mentok 2 juta leono. Tidak harga 200 kok iso payu 2 juta. Kalau dia ngebeli muhibin bisa jadi. Kalau tidak muhibin tidak bakalan hadirin. Makanya hati-hati dengan yang semacam ini. Pelajari hal semacam ini. Pondok pesantren ada di tengah-tengah masyarakat agar kita yang transaksi itu bisa menjadi transaksi yang halal, bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Tanya hadirin. Banyak saya ngisi di beberapa tempat, bahkan lembaga yang penuh dengan riba. Ada pertanyaan, Ustaz kalau gini gimana hukumnya? Saya bilang haram. Yo pas dibilang haram gak diundang mana? Coba aku bilang halal. Insya Allah istiqomah mengajar di situ. Loh makanya ayo yang namanya transaksi keuangan, utang piutang, sewa menyewa, monggo silahkan, tapi jangan sampai sesuatu yang melanggar syariat Islam. Kalau ada hutang tulis, sampai dikatakan di dalam kitab Bujairah juz 4 itu disebutkan gini, wajib bagi orang muslim untuk menulis di dalam wasiatnya tentang 4 hal. Tentang 4 hal. 1, yang pertama, ma yata'allaq bil amwal, yang berkaitan dengan harta, tulisan. Utangmu tulis. Apa? Investmu, punya tanah di sini tulisan, punya toko di sini, punya saham sama fulan, tulis yang rapi. Bahkan disunahkan nulis wasiat itu kemudian ditulis sebelum kita tidur, lalu dimasukkan di bawah bantal kita. Apalagi buat anak pondok, ini sunnah dikerjakan tulisan. Sumpah eling mati hadirin. Aku tahu pas biyen tulis. Utang alhamdulillah cuma 2.000 di kantin. Ditulis KB terakhir tertanda Mustafa. Ketika tanda tangan itu ragu aku. Lek gak urip meneh opo pikirku. Tapi betul-betul mengingatkan kita kepada mati. Makanya wasiat itu penting. Nah di kitab itu disebutkan orang muslim yang meninggal tidak wasiat ketika masuk ke alam barzah nyun sewu tidak disapa oleh arwah-arwahnya orang soleh. Kenapa? Saya ake tanggungan sampai yang tinggal. Makanya orang soleh itu bakal menyambut kita kalau sudah tanggungan kita di dunia selesai. Pertama tulis maita'alaq bil amwal, masalah harta-harta tulis. Yang kedua nasihat. Tulisan aku mati ojo tukaran. Terus tulis nasihat-nasihatmu buat anak istri semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali mau mewasiatkan barang ini kepada orang lain. Saya wasiatkan toko ini buat teman saya, itu boleh, asalkan tidak melebihi dari 1/3 harta. Baru yang keempat, bagi yang buka cabang. Tahu buka cabang zaman? Bojo loro lho Pak. Yang dua anak dek kono punya istri di sana, tulisan takutnya pas mati rebutan. Ada kejadian atau orang meninggal, ustadz bojone nangis hadirin, histeris, sudah mau diangkat, datang perempuan gendong anak umur 2 tahun, turun dipeluk,
Jenazah niku dipeluk, bojone bingung. Ki sapa? Bojoku dudu ustad. Gak punya pondok pesantren perempuan, sapa? Tanyai. Gak, cinta jenengan. Anu, istri keduanya ini. Ya Allah, gak jadi nangis diide jenazah ya hadirin. Kurang ajar, gak ngomong. Makanya ditulis wasiat-wasiat itu ya. Nanti kalau sudah marah, sudah selesai, sudah gak bakal bisa marah. Ya, itu 4 hal yang perlu ditulis. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma. Yang ketiga, siapa yang doanya tidak diijabahi. Nah, warajulun a'ta malan warajulun a'ta safihan malahu wa qad qala ta'ala wala tu'tus sufaha amwalakum. Orang yang memberikan hartanya kepada orang bodoh. Sedangkan Allah mengatakan jangan kau berikan hartamu kepada orang-orang bodoh. Hadirin, safih ini di kitab fikih disebutkan orang yang mahjur alaih, tidak boleh bertransaksi karena kurangnya akal. Yun sewu jenengan tahu anak autis, tahu autis? Tahu autis gak? Mengong-mengong loh Pak. Itu kan tidak bisa bertransaksi. Kita nggak boleh ngasih kepada dia itu uang. Kenapa? Karena akan menghambur-hamburkan, gak jelas pokoknya. Lah ulama mengatakan safih zaman sekarang ini bukan cuma orang yang autis seperti itu, tapi orang yang tidak mengedepankan akhirat tapi mengedepankan duniawi. Wis ketimbang ruwet pembahasan ini, jangan nyumbang untuk hal-hal yang tidak manfaat, ngoten mawon. Karena harta kita akan dihisap kitanya, bukan mereka yang dihisap kita, dari mana didapat, kemana diinfakkan. Jangan nyumbang hal-hal yang sifatnya menjadikan mudarat. Kados sakniki 17-an nggih. Horeg, apa nih sing apik horeg iku? Musik gak. Apa nih? Kayak brand-brandan gitu ya ndak. Saya yakin yang bikin horeg gak suka dengan lagunya. Tapi setan mempoles bagaimana sukanya. Mudarat ya iya. Terus kita ini gak enak, gak apa-apa wis. Cuma 200 200 itu mungkin kecil di mata panjenengan. Nanti kelak di hari kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun, harta sudah gak manfaat lagi, tinggal hisab hadirin. Yang gini-gini jangan gak enak-enakan apapun itu. Oh bukan 17-an apa konser undang trio macan, pengen delok koyo opo macane ku ya. Jangan hadirin, ojo wis. Kalau mau sumbang yang sifatnya manfaat, yang manfaatnya itu kan kembali kepada kita. Pondok pesantren, pondok pesantren sudah banyak nyumbang. Ya wes apa? Masjid, masjid sudah banyak. Isa anak yatim ini loh. Usaha banyak Asyura. Ya wes janda-janda. Jangan cari yang janda yang baru meninggal. Ojo umur 20 30 ojo. Cari yang 60 70 yang di rumah jompo itu Pak. Nah gitu-gitu. Apalagi lah kalau mau hadirin, kalau mau bantu itu sesuatu yang jarang dilihat sama orang. Napa? Kembali kepada hadis yang kedua, bantu temanmu yang punya utang. Satu, belum tentu kita mau. Kedua, sangat meringankan. Hadirin, orang punya utang itu ya, kalau utangnya cuma hitungan jutaan. Saya punya teman itu, anaknya dioperasi. Mari dioperasi meninggal. Saya tanya, biaya operasi ini kira-kira gratis apa tetap bayar? Tetap bayar, bukan terus gara-gara anak yang meninggal, gak apa-apa wes cari dokter deh. Gak apa Mas barokah, gak ono, tetap bayar itu. Kan iya, namanya ikhtiar biar sembuh, ternyata gak sembuh. Terus operasi ini apa? Bayar. Tak tanya, Dek piro? Aduh Beb, Dek piro? 1 selawe, 125 juta. Lah itu siapa yang bantu? Masjid bukan, pondok bukan, majelis yo bukan, anak yatim yo ndak, janda yo ndak. Apa terusan? Ini perhatikan. Ini kadang kan sosok ayah bingung dengan utang, mana yang nafkah, mana yang ini. Banyak di sekeliling kita. Saya pernah hadirin dapat kenalan komandan. Terus ngasihkan kepada saya uang zakatnya. Kok kebetulan, kok percaya mbak aku. Ngasih ke saya 50 juta, tolong bagi kepada orang yang mustahik zakat. Nah untungnya mustahik zakat yang fuqara dapat, yang masakin dapat cuma sedikit.
Sisanya 40 juta itu saya bagikan kepada yang punya utang. Hadirin, untung aku menuso, lek gak disembah paling aku. Matur suwun Habib, dicium kaki gue. Ojo. Ini uang zakat gak apa-apa. Terima kasih banyak Habib. Bayangkan, 5 juta dibantu utangnya piro. Lah gini-gini harta kita berikan kepada orang semacam itu lebih manfaat daripada yang lainnya. Paham ya? Makanya wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan berikan kepada yang berfoya-foya. Sampai Imam Haddad mengatakan dalam kitab Tathbitul Fuad, uang itu tahu halal haramnya dilihat kemana tasarrufnya. Kalau dipergunakan majelis, dipergunakan pengajian, tapi istiqomah ya, itu berarti maksudnya tempat dia mencari keuangan itu halal. Tapi istiqomah loh, pengajian terus, sumbang sana, pengajian itu berarti maksudnya halal. Bukan sekali tok, dan sekali tok imma pemilihan atau pencitraan. Tapi kalau larinya itu ke model kayak konser dan segala macam, menunjukkan kalau hartanya itu haram atau syubhat minimal. Karena beliau mengatakan harta akan kembali kepada asalnya. Dari mana dia berasal, kemana dia akan ditasarrufkan. Hartanya halal akan kembali kepada hal-hal yang manfaat. Hartanya haram kepada yang tidak manfaat. Ayo, ini bulan bentar lagi bulan Maulid, okay? Sebentar lagi juga kita akan mengadakan tasyakuran 17-an. Jangan kita sudah orang yang punya ilmu, hadir pengajian, bedakan dong orang yang saya biasa ngaji sama yang tidak biasa ngaji. Yang biasa ngaji bisa memanage hartanya untuk hal yang manfaat. Yang gak ngaji ya mungkin mereka karena gak tahu. Doakan mudah-mudahan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tahu hadirin keadaan ekonomi saat ini lagi tidak baik-baik saja hadirin. Yang gak ngeluh sapa sih? Kabeh ngeluh. Sak ustad-usate ngeluh. Aku jarang diundang malahan. Kenapa? Ekonominya turun. Terus apa yang disalahkan? Kabeh salah. Yang ahli maksiat salah, yang lupa sama Allah salah. Terus gimana? Ojo saling nyalahkan. Tapi ayo dengan kita sadar semacam ini, minta sama Allah mudah-mudahan keadaan ini dirubah. Ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang bisa merubah keadaan. Hawwil ahwalana ila ahsani hal. Dirubah keadaan kita ya Allah menjadi keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.